Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Untung. Iya, terima kasih untuk supportnya teman-teman semuanya dan juga untuk komen-komennya yang memberikan masukan, juga memberikan ide. Kita mencoba untuk mengakomodir inspirasi dari teman-teman semuanya. Makanya jangan nggak semangat lagi untuk komen ke kita ya. Betul, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel kita dan nyalain lonceng kalian supaya kalian juga selalu update apa aja yang kita upload ya. Nah, kali ini menarik sekali nih. Mencari solusi dari problematika yang ada di situ. Nah, problemnya apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi concern dari banyak orang dan impactnya seperti apa? Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Kali ini Untung mau tahu akan ngobrol bareng dokter spesialis kulit dan kelamin, yaitu Dr. Dewi Inong Irina. Sebagian dari kita mungkin udah tahu kalau Dr. Inong sering sekali membahas dan menegaskan bahwa perilaku seksual dan hubungan sesama mempunyai risiko tertinggi untuk tertular IMS dan HIV/AIDS. Di bidang saya sekarang ini ya banyak sekali penyakit kelamin ya, tadi infeksi menular seksual namanya. Sekarang IMS. Jadi kalau dengar IMS kalau di luar itu namanya STD, Sexually Transmitted Disease. Penyakit yang ditulurkan melalui hubungan seks. Nah, tapi hubungan seksnya adalah yang di luar pernikahan. Artinya apa? Zina. Jadi setiap 3 bulan ya 100 sampai 150 penderita HIV dikumpulin. Ya kan? Tahu nggak? 90% itu LSL. Lelaki, seks lelaki. Namun yang menarik di balik hal itu semua, ternyata peran orang tua ataupun seorang ayah menjadi salah satu faktor utama. Kok bisa ya? Benarkah perlakuan menyimpang dapat ditimbulkan karena tidak adanya kedekatan orang tua dengan sang anak? Bahas tuntas semuanya di Untung Mau Tahu bareng Dr. Inong di channel Cerita Untung. Alhamdulillah menjalik ya teman-teman semua, mudah-mudahan hal yang seperti yang berada di video tadi terhindar keluarga kita dari situ ya. Gitu. Jadi inti dari apa yang kita lihat tadi adalah hubungannya permasalahan di, aduh kita nggak boleh nyebut barangnya, kelamin gitu ya. Intinya di situ. Enggak, tadi kita nggak boleh nyebut, mungkin kita langsung kasih gambarnya aja kali biar Maksudnya makanya hari ini kita datangkan dokter yang spesialis masalah kulit dan kelamin. Yang itu. Kelamin. Iya gitu ya. Jangan kencang-kencang ngomongin. Kenapa sih ngomongin kelamin itu sesuatu yang tabu? Emang kelamin sebenarnya daripada anak-anak editor ngasih fotonya, Mi. Oke, kalau kita sudah hadir bersama kita di studio Cerita Untung ada Dr. Dewi Inong. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Dok. Dok. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih ya, Dok. Di tengah kesibukan yang luar biasa mau menyempatkan hadir bareng sama kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya, alhamdulillah. Masya Allah diundang. Terima kasih banyak. Wah, ini bukan cuma sekedar ngundang ya. Kita di sini tuh mau nyari ilmu lagi, Dok. Mungkin banyak juga yang di rumah punya permasalahan yang sama atau ya sayang banget sama keluarganya gitu. Ada beberapa hal yang membuat para orang tua tuh ya mikir juga, apalagi bapak takut gak bisa masuk surga. Ya kan? Aduh. Bisa. Bagaimana nih, Dok? Apalagi kan 3 laki-laki yang sama surga, Dok. Apa aja tuh kayak konten ya? Iya, itu Bu Ali Risman, tahu ya, psikolog kita yang paling senior dan sangat Masya Allah. Itu menyampaikan, tolong dong disampaikan gitu buat para terutama bapak-bapak nih ya. Ya, nanti calon bapak juga nggak apa-apa deh, muda yang bakal jadi bapak ya. Itu ada hadis sahih. Itu jadi 3 orang yang nggak bisa katanya masuk surga ya. Itu 3 satu, tanda ya. 3 orang yang nggak bakal bisa masuk surga. 3 sifat, 3 sifat maksudnya. 3 pelaku deh, perilakunya. Perilaku. Pecandu nggak boleh, pecandu apa aja ya. Sekarang kan pecandu kalau dulu hammer ya kan. Nah, sekarang misalnya narkoba, bokep. Ada yang lain, C bintang, L bintang. C bintang. Udah stop terus. Pecandu 2, durhaka orang tua. Langsung berpandang-pandangan nih peduli. Durhaka orang tua. Terus udah pokoknya pecandu nomor 1, 2. Durhaka orang tua, 3 laki-laki yang membiarkan kejelekan dalam keluarganya. Jadi contoh jangan kejelekan itu apa aja tuh? Ya,
Anaknya misalnya ada yang jadi pecandu narkoba atau Dibiarin jadi aja. berzina misalnya, anaknya perempuan kayak laki. Berarti ini ada apa bapaknya nih? Berarti ditanya nanti di Katanya anak akhirat. membiarkan anaknya pacaran gitu juga. Iya, pokoknya yang tadi deh ya, yang tadi ya, kejelekan di Dayut, dalam Sa. keluarganya. Ya. Gitu ya. Itu ternyata banyak nih amanah-amanah Ternyata yang teman-teman, diletakkan untuk yang di sekarang mau ini memiliki ya. anak, ada juga mungkin keberuntungan untuk teman-teman semuanya. Karena ternyata amanah untuk memiliki anak tuh berat juga ya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa ngejalanin ya. Iya. Ini kan amanah gitu ya. Nah, ini kita akan denger nih. Sebenarnya parenting di keluarga sendiri seperti apa sih dok? Awalnya kok dokter ini kan saya waktu itu ketemunya di urusan apa penyakit dalam yang serem-serem deh pokoknya Mi ya. Penyakit dalam apa penyakit kelamin? Penyakit kelamin. Iya, itu kan di dalam juga kelamin kan. Luar kayak Di luar tapi ditutupi oleh Betul. Kan, tapi kan berarti sebenarnya nih dok, dari semua ini problem yang paling sering dokter temuin itu karena apa? Di bidang saya sekarang ini ya banyak sekali penyakit kelamin ya, tadi infeksi menular seksual namanya. Infeksi Sekarang seksual. IMS. Jadi kalau dengar IMS kalau di luar itu namanya STD, Sexually Transmitted Disease. Penyakit yang diturunkan melalui hubungan seks. Penyakit menular dari seksual. Hubungan Iya, seks. tapi hubungan seksnya adalah yang di luar pernikahan. Artinya apa? Zina. Zina. Oh. Kalau Itu di apa aja negara- turunannya tuh dok? Ya. Mengerikan tuh. Ya makanya banyak banget. Ada sekitar 18 macam. Jadi free sex itu pokoknya hubungan seks yang hubungan seks yang melibatkan kelamin. Jadi selalu melibatkan kelamin ya. Dan ini ada nanti silakan dibuka aja di Google ya. Dari ini CDC. CDC itu Kemenkesnya Amerika ya. Buka aja. Jadi gimana? How is HIV spread? Gimana penularan penyebaran HIV? Satu dibilang penularan paling gampang lewat dubur. Itu Nah pertama. ini paling gampang, kelamin lewat dubur. Lewat pintu belakang tempat Ya, buang sampah. lubang pembuangan kotoran manusia. Nah, Di itu. hotel pintu belakang tempat buang sampah. Masuk ternyata di manusia juga. Lah masuknya lewat situ. Ya, tempat Ya yang makanya kotor. Ya. itu yang dibilangnya. Nomor satu lewat, bukan kata saya nih ya. Jadi ya. Kata CDC. Ya, kata CDC emang betul data di lapangan sekarang di Indonesia yang serem sejak 2020 itu ngeri banget. Jadi sekarang laki-laki kena HIV di Indonesia 70% banding 30, 2 kali lipat lebih dari perempuan. Saking 70, banyaknya. 30. Nah, yang paling sedih tolong dong anak muda, itu paling gampang loh lewatnya dikira aman. Tahu nggak? Apanya? Lewat situ? Dikiranya aman. Jadi daripada gua sama cewek, ntar gua kena penyakit AIDS, mendingan gua lewat dubur. Nah, salah banget. Ini sengaja supaya hancur anak muda Indonesia, kan yang laki cowok. Sekarang 70 bagian 30 loh. Jangan salah. Jadi loh. banyak banget laki yang Yes, mengidap 70 sebelumnya HIV enggak, itu. sebelumnya. Jadi Sekarang 100% dari pria, 70-nya 70% laki-laki, Laki, 30% perempuan. Berarti laki-laki kena AIDS di Indonesia jumlahnya 2 kali lipat perempuan. lebih banyak, benar-benar. Sebelumnya enggak, mulai 2020. aduh. Dan faktor resiko kan itu diperiksa tuh. Ini bukan data dilihat doang, kan diperiksa darah dong. HIV-nya positif berarti. Itu juga kayak puncak gunung es, tau nggak? Kayak Titanic tuh, ya kan? Nggak nabrak kayak, lu kok nabrak ada gunung ini kecil, taunya di dalam tuh besar sekali. Ini yang kejahatan seksual sekarang juga meningkat ya. Itu dikit banget. Yang tadi diperiksa itu angka yang tadi serem itu dikit banget karena yang ini yang keperiksa, karena yang di bawah yang gunung es yang besar ini belum ada gejala, karena mereka penyakit infeksi menular seksual tuh nggak ada gejala loh mulainya. Kayak HIV. Ya, HIV itu bisa 3-10 tahun nggak ada gejala, kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi nanti bawa after 10 penyakit. years ya. Dia udah nularin banyak orang. Udah Bang. nularin, udah ada di cairan, semua cairan darah, kemudian cairan kelamin dong, ya kan? Baik yang penis maupun tadi vagina, kemudian juga ada di mulut, ada loh cairan mulut, ada. Yang paling banyak di mana? Dubur. Kan tempat keluarnya apa? Lu nggak ada cairannya dok dubur. Ya tapi dikiranya anak muda. Nah tolong dong, makanya nih tolong dong anak-anak muda yang Iya nonton. nih biar edukasi ya, benar-benar. Dok, ini kan juga menarik ya. Terakhir ini kan di menurut data gitu ya di tahun 2022 ini malahan ya di Bekasi sendiri itu kan peningkatan HIV-nya tinggi sekali tuh. Itu sudah lama di segala daerah.
Segar, bukan cuma Bekasi berarti ya? No. Kan saya udah kemana-mana. Saya ini bantu berbagai daerah, ada 5 daerah yang saya bantu. Mana aja dong bikin peraturan, nggak boleh dibilang kali. Oh gitu ya. Tapi itu yang dikali nggak apa-apa deh, yang dikali kan. Cuman yang paling keren Depok, keren banget Depok. Kenapa tuh dok? Iya karena dia ada pencegahannya juga. Jadi setiap 3 bulan ya 100 sampai 150 penderita HIV dikumpulin. Ya kan? Tahu nggak? 90% itu LSL. Lelaki, seks lelaki. 90% sekarang dari yang 100 sampai 150 itu tiap 3 bulan. Nah, mereka itu dirangkul, dikasih penyuluhan kesehatan supaya nggak ngerjain lagi zina. Karena sayang, bener nggak? Kita nggak setuju perilakunya, bukan orangnya. Iya, setuju kan? Benar-benar. Kita nggak ngebahas orangnya ya, tapi perilakunya. Mungkin mereka nggak tahu ketersesat atau apa. Terus dikasih keterampilan dong gratis supaya nggak yang jualan ya, jualan badan ya. Badan jualan tadi lubang kotoran tadi ya, sama mulut biasanya kan kalau yang itu ya. Dikira aman. Nah, ini nanti saya bicara kondom juga ya. Nggak apa-apa. Sini, ntar dulu. Kondom, tapi itu dulu. siapa teman-temannya kelamin ini saya sebut dulu. Iya, jadi ini paham ya. Itu mereka itu jadi didampingin, dikasih pendidikan keterampilan supaya bisa untuk coba bayangin kasih modal, hasil UMKM-nya dijual, duitnya buat mereka. Karena udah kalau orang udah kena HIV walaupun minum obat tetap lemes. Walaupun itu belum ada gejala. Kan nggak ketahuan kalau belum ada gejala. Iya, kalau ketahuan itu HIV. Misalnya ini kan kata dokter tadi kan 3 sampai 10 tahun kan. Nah, kebetulan diperiksa darah positif gitu. Tapi dalam waktu 3 sampai 10 tahun itu benar-benar kayak orang sehat bugar atau emang fisiknya juga melemah sebenarnya? Melemas. Oh, udah mulai lemah. Tapi dan dia minum belum obat juga gitu. Tetap nggak bisa kayak orang sehat yang tidak penderita HIV, ya kan? Cuman gitu. Terus keren banget. Satu ibu PKK namanya ada warga peduli AIDS di sana. Nanti kapan-kapan diundang deh. Ya. Satu ibu PKK itu pegang satu RT atau satu RW. Mereka tahu nih yang pasangan sesama jenis, ini yang penjajah seksual, ya kan? Yang ini macam-macam deh ya. Bucin kan sekarang bucin juga banyak tuh. Iya. Tahu kan bucin? Udah cinta. Yes. PUCP. Apa tuh dok? Butuh uang, chat please. Uang chat Open please. order. Saya soalnya dampingin. Ada daerah yang minta saya dampingin cewek-cewek PUCP. Ya kan? Semuanya sih akarnya tadi benci di rumah. Akarnya benci di rumah. Iya, bapak ibunya berantem dulu, ibunya ngomel. Emang ibu-ibu ngomel iya, dulu. Entar dulu, Bu Elirisman bilang ibu-ibu banget nih kalau udah ibu-ibu yang kena. Entar dulu, tapi ibu-ibu ya Bu Elirisman pesennya bicara dengan anak dan suami nggak boleh lebih dari 15 kata. Nah, Allah. Tuh, Kayaknya orang malah taunya kamu dia lebih banyak ngomong. Gimana? Bicara jadi sama bicara anak dan suami, Bu Elirisman ya, nggak boleh lebih dari 15 kata. Sehari. Jadi udah tiap ngomong, disikirin ya. Pas lagi ngomong, udah habis kuota. Udah habis. Kan siapa yang banyak ngomong? Kalau laki gimana dong? Makanya laki sejarah. Makanya saya di rumah punya tanaman, jadi ngomel sama tanaman. Sama dong, atau saya juga kucing. Balik ke tadi sampai mana tuh tadi? Ini apa namanya? Apa tuh tadi? Tadi BUCP. Tadi yang itu CC bintang L itu apa? Makanya nyalain cilok. Ilots, dibalik ilots, udah deh. Oh, cilok. Lain lagi cilok. Cilok, hidupnya aja kebalik. Ilots. Apa tuh? Terus yang PUCP tadi dokter mendampingi nih. PUCP. Ya pokoknya banyak banget di situ. Oh, waktu di itu. Jadi di sana itu diketokin. Jadi satu ibu PKK itu yang aktif bapaknya dong, ketua RT-nya, ketua RW-nya. Satu ibu PKK pegang satu RW, dia tahu, dia diketokin. Ini sedih, terharu banget loh, nggak dibayar ya mereka ibu PKK tersebut. Diketokin rumahnya satu-satu, disayang, dibawain pisang goreng bikin sendiri. Taruh kalau nggak mau keluar, aku taruh ya. Nih loh, sayang yuk kalau ada aku bikin sendiri, enak loh. Kalau nggak di kotak, iya taruh di situ. Lama-lama mau diajak berobat, diajar nggak ngelakuin lagi, keren ya. Aduh, Masya Allah. Mainannya akar rumput, oke? Tapi kan mereka ngelakuin itu karena butuh ya makanya uang. tadi kan dikasih keterampilan gratis.
aktif. Makanya dikasih edukasi juga gitu ya. Mereka pengen instan dok, pengen langsung dapat cashnya gitu. Tapi setelah dapat HIV, Apa ya? ada anak 15 tahun nanti boleh yang itu saya udah AIDS. AIDS itu artinya udah ada AIDS gejala. berarti. Berarti dia udah ngelakukan dari 10 tahun yang lalu. Karena tadi katanya ya. Dok, Ya. ini tadi dokter juga bilang kan bahwa sebenarnya akarnya itu adalah karena nggak betah di rumah, entah Keluarga. itu keluarga gitu kan, nggak betah di rumah karena keluarga gitu ya, keluarga yang broken home, terus mungkin dia melihat orang tuanya yang seperti apa atau apapun yang terjadi dalam keluarga gitu kan. Nah ini sebenarnya kejadian-kejadian ini tuh yang menyimpang ini, apakah memang karena keluarga atau emang ada genetik sendiri? Karena ada juga teman saya bilang, gue nggak bisa disebut I was born like this. Bilangnya begitu dok. Iya, jadi ada penelitian terbaru. Ini penelitiannya di Amerika loh, yang mereka bahkan mensahkan segala macam free sex ya. Nah, udah pokoknya mau apa perkawinannya, kayak mau apa segala macam, any kind mereka setuju dan apa. Itu dokter-dokternya sih nggak setuju sih, soal penyakit baru kan muncul. Jadinya ya dari itu. Dari zina. Itu ngetiknya apa dok itunya? Kalau yang ini nanti ketik aja. There is no gay gene. Ternyata ada penelitian ilmiah ini dari MIT, nggak main-main loh. MIT emang. Mainannya gen. Itu udah genetisis jadi yang main. 500.000 orang diperiksa gennya. Nggak ada gen LGBT ternyata. Jadi nggak ada tuh Nggak ada gen istilahnya. namanya gen LGBT. Nggak ada. There is no gay gene. Jadi nggak ada alasan bahwa dia terlahir memang seperti itu. Nggak ada. Jadi ketika kita lihat di Quran bahwa manusia diciptakan oleh pertama Adam Laki dan Hawa, perempuan. Iya, laki nggak dan perempuan. ada Hadam, nggak ada. Nggak ada. Oh. Kalaupun ada kunsa itu cacat, kayak bibir sumbing. Jangan ribut masalah itu, satu di antara 100 juta orang itu cacat aja. Bisa diperiksa gennya kok sekarang. Ini laki apa perempuan, tinggal nanti operasi sesuai dengan gen tadi. Nah, gitu. kenapa jadi ada spesies baru ini dok? Jadi maksudnya gini kan bahwa memang udah jelas bahwa mana lelaki, mana perempuan. Ternyata pas LSL. diperiksa kecenderungan dari gen itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Jadi dari mana itu lahirnya? Perilaku, pergaulan, keluarga hancur tanda kutip. Ada loh kan keluarga bapak ibunya ada, tapi tiap hari kerjanya piring terbang, atau bapaknya kerjanya mukulin ibunya. Terus lapar ayah, ini penting banget. Lapar ayah. Cowok yang sekarang itu rata-rata pasien-pasien saya udah 33 tahun, saya pernah ngurusin 500 LSL ya, yang menjual diri ya di Jakarta Utara itu beneran 3 tahun selama setiap hari Selasa. Kemarin juga ada fenomena Fashion Week juga banyak juga gitu ya. Ngerti, makanya saya pas lihat aduh kebongkar lagi nih, soalnya itu nggak jalan lagi karena kan itu butuh biaya. Soalnya kita kasih keterampilan, jadi jangan cuman diusir, dipindahin, nggak bisa dong, ya kan? Itu apa? Dia mau cari uang bagaimana? Minta maaf aja ya kan? Nah itu, jadi itu harus ada pemecahannya, pendampingan psikologis, itu nggak bisa balik tangan. Nah Karena itu kan rata-rata dok, tahun. dari 500 pasien itu penyebabnya kebanyakan karena apa dok? Ya tadi keluarga Keluarga hancur. itu tadi? Iya. Ada anak 15 tahun, dia laki-laki sejati, cuman dandan doang, terus pas udah kena ya. Maaf ya, duburnya udah ada yang hancur kayak kembang kol. Aduh. Itu pasien saya tiap hari sampai sekarang 33 tahun. Saya pernah juga waktu di Kabupaten Madiun, saya udah pindah ke Sulawesi Selatan, ikut terus sama suami ya. Anak jangan pernah ditinggal ya. Ibu-ibu kalau bapak-bapak pindah lebih dari 1 tahun yang jauh, tolong ikut. Mendingan Kak Sinyo Egi yang ketuanya Peduli Sahabat bilang laki-laki urusannya sperma penuh harus keluar. Ya. Anak lebih dari usia 2 tahun tolong keluar dari kamar ya. Nggak boleh sekamar. Tolong. Keluar dari umur 2 tahun Iya, lebih. setelah saya menyusui langsung keluar dari kamar. Kalau misalnya umur pakai baby anaknya monitor, pakai baby monitor. Oh, kenapa dok? Itu banyak Loh, juga ya? bapak kan kepinginnya di itu. Di maunya sih, sehari 3 kali kan gitu. Kan itu barokah. Hebat Ketawa tuh obat ya. ada yang ketawa. anaknya diurusin dulu gitu. Anaknya kan bisa diurusin kalau malam. Jadi pakai baby monitor satu arah. Jadi kita dulu gitu. Padahal kami rumahnya tipe 36 ya. Rumah dinas kan. Itu tipe 36. Begitu anak 2 tahun kita ini pakai baby monitor. Anak yang nyek langsung ini. Tapi bapaknya bebas. Jadi saya waktu itu pegang lokalisasi waktu di
Kabupaten Madiun, ya, lokalisasi wanita tunasusila. Waktu itu ada yang mau tobat kan, kita kalau bisa ayo dikasih keterampilan, jangan jualan diri lagi. Nih dokter saya bilang saya pengen dong lihat ke kamarnya, kenapa sih gitu? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu ya? Terus saya masuk kamarnya ternyata kenapa laki-laki kesini? Ternyata wangi, harum, udah rapi, udah itu aja. Abis itu saya beresin rumah. Tolong ibu-ibu ya. Di luar bolehlah, maksudnya agak-agak berantakan. Nah, yang penting di kamarnya tolong rapi. Terus wanginya senengan suami, ya. Apa itu? Wanginya itu. Oh, pokoknya yang suami selera wangi apa gitu ya? Ada yang sukanya bau sate, bau sampah. Boleh. Jadi, aduh. Bawa mantan kali ya. Kasih mantan. Jadi ingat ya, anak usia boleh bareng tidur bareng tua tuh per umur 2 tahun ya, ya. Tapi kita standby. Jadi Standby. kalau baby monitor harganya berapa? 150.000. Cuma kadang gini loh, tinggal Dok. dicatat ya, teman-teman. Kadang kalau misalnya sama anak-anak tuh kan biar kita bondingnya dapet apa segala macam Loh, kan kan kayaknya. asal dari itu ada. Nanti Iya yang sih. itu Ya, yang itu satu anak dikasih itu nanti. kasihan bapaknya kan, Dok? Iya. Oke, kembali lagi ke sana. kembali ke free sex nih, Dok ya. Ini free sex ini entah itu menyimpang atau enggak menyimpang, itu semuanya bisa menimbulkan penyakit. Iya. Semua free sex. Yes. Entah pintu depan, pintu Iya belakang, kan tadi kan bisa dari lewat. kuping. Yang paling gampang itu ada buktinya, ada penelitian ilmiah dan sekarang betul terjadi di Indonesia, sangat meningkat. Jadi sekarang penyebab HIV di Indonesia bukan lagi dari narkoba loh. Dari narkoba itu ada ya, saya dari P2 TP2 P2M dari Kemenkes. Buka aja Google lagi data terbaru ya. Sampai Desember 2021. Sekarang penyebab HIV nomor 1 adalah dari LSL. LSL. Yes, Dari lewat dubur. Maaf ya, Dok, maksudnya dari sekian banyak penyimpangan seks, bukan penyimpangan seks, free sex ya. Dari free sex yang paling banyak menyumbangkan data itu adalah Yang SLL. HIV. Iya, maksudnya menyumbangkan HIV HIV dari SL. dari LSL. LSL. LSL itu kan Lekong laki, sama laki, lekong. Lekong sama lekong. Lekong sama lekong ya. Pokoknya lekong-lekong kalau Tapi jangan disamain, mereka marah loh kalau dibilang gay, itu beda loh sama waria. ada lagi ada spesifikasi. Dua, nggak bisa, beda. Gay Kalau beda sama cowok, waria. Kalau gay itu lah LSL yang ini nih. Walaupun mereka tetap LSL yang waria juga ya. Yang wanita pria ya. Itu laki-laki dengan laki-laki itu beda. Mereka tetap laki, jangan salah. Iya. Oh, enggak. Saya pernah Jadi- presentasi di event internasional waktu itu kongres ya itu mendatangkan mereka yang gay sama yang itu. Jadi mereka ikut bicara gitu. Jadi bentuknya itu kalau udah itu pasti rusak gitu ya, Dok ya? Iya, aduh, ini ya, nih maaf ya, dubur nih ya, ini dubur. Udah gitu di sini ada lubang-lubang namanya fistula. Jadi dia kayak terowongan gitu, kotoran keluar terus. Jadi bau dari setengah meter, maaf ya dari segini udah keluar bau banget. Lah kan saya dari tahun 98 ngurusin mereka sampai sekarang. Baru 2 bulan lalu anak 15 tahun datang ke saya. Itu udah LS hancur. juga, SLL juga. Iya. Ngapain dirimu aja sendiri ngerepotin keluarga, orang tua, pemerintah. Jangan salah, kita dana untuk obat HIV harus dibayar negara loh, jangan salah. Harus dibayar negara. Iya. Budgetnya bisa buat macam-macam Nah, tuh. itulah. Tahu nggak Harusnya. ini economic burden berapa? Kemarin udah 4 triliun, itu anggarannya 400 triliun untuk obat HIV. Lah mendingan 400 triliun apa lebih mending obat BBM. ya, positif juga, HIV udah positif, sipilis, ya kan? HIV dibayar negara tadi, ya economic burden tadi, ya kan? Nah, tapi obat sipilis itu harus dibayar 700.000 sekali suntik. Sendiri itu? Ya, dia nggak punya Tanggungan duit. sendiri. Dia kayak gimana mau kerja juga nggak bisa pas lagi ini kan lagi sakit. Akhirnya kan saya bayarin dengan syarat dia tobat. Kenapa tobat? Ya, ternyata pacarnya dia 4. 1 perempuan yang dia nggak apa-apain, tetap perawan jadi istri, sama 3 cowok. Sekarang saya tanya, kemana yang teriak-teriak hak asasi manusia? Bayarin. Yes. Iya, yang Betul. mengkampanyekan. Dok, mana, Dok? Tapi, Dok, gini, Sipilis, bayarin. kok bukan masalah ditutup masalah seks bebasnya atau mungkin prostitusinya yang di ini, tapi kok malah mengkampanyekan penyebaran si kondom itu tadi. Kenapa sekarang dijual di minimarket? Paling depan lagi. Paling depan. Iya.